Shalom, kembali lagi bersama kami di grup Wong LA, ada di LA untuk jadi berkat yang luar biasa. Hari ini ada satu kesempatan kalau kita bisa membahas kembali tentang firman Tuhan, yang dimana kita belajar dari kitab ke kitab. Di episode sebelumnya kita sudah belajar dari sampai kitab Filipi, dan hari ini kita akan memasuki satu kitab yang luar biasa, kitab Kolose. Nah, sebelum kita memulai membahas kitab-kitab yang ada ini, kitab Kolose, mari kita sama-sama terlebih dahulu berdoa untuk biar Tuhan memberikan hikmat kepada kami, biar acara ini boleh menjadi berkat yang luar biasa bagi setiap pembaca yang melihat, bahkan yang mendengarkan video ini, mereka boleh diberkati dan boleh menerima satu terobosan yang besar, karena Tuhan kita, Tuhan yang luar biasa baik. Dia tidak pernah berubah, dia memberikan semuanya, memberikan hikmat yang luar biasa dalam kehidupan kita. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa, kami bersyukur, terima kasih buat anugerah-Mu, terima kasih buat kebaikan-Mu yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami. Kami boleh belajar terus dengan kebenaran firman-Mu melalui kitab-kitab yang ada dalam Alkitab Tuhan. Biar teruskan memberikan hikmat kepada kami, untuk kami bisa memperoleh hal yang luar biasa dari kitab-kitab-Mu Tuhan, untuk bisa kami terapkan dalam pelayanan kami, dalam kehidupan kami, dalam masa depan kami, Tuhan. Kami percaya acara ini menjadi acara yang luar biasa, karena Tuhan bersama dalam kehidupan kami. Biar Tuhan mampukan kami melihat hal yang luar biasa dalam kehidupan kami. Berkati kami, urapi kami, pimpin kami, untuk kami bisa melihat kemurahan Tuhan yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur hanya dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Nah, bersama kami ada hambanya yang akan memimpin kami, yaitu Pastor Junri Alo. Kami serahkan waktu selanjutnya kepada hambanya. Silakan, Pak. Ya, terima kasih Pastor Sanfri, dan terima kasih untuk kita semua yang memperhatikan acara ini, dan kita sampai pada satu kitab yang penting, yaitu kitab Kolose. Ini salah satu bagian dalam surat-surat Paulus dari dalam penjara, dan selain Kolose, ada Efesus, ada Filipi yang kita sudah bahas sebelumnya, yaitu Efesus dan Filipi. Kita akan membahas satu bagian, yaitu kitab Kolose. Nah, kitab Kolose ini ditulis oleh Paulus sekitar tahun 62 Masehi, dengan sebuah tema keunggulan Kristus. Ini kita bisa lihat perjalanan Paulus ketika dia mengunjungi kota Kolose. Itu ada di kitab Kisah Rasul pasal yang ke-19, ayat yang ke-10. Dan kemudian Kolose 2 ayat 1, di mana Paulus memberikan pengantarnya mengenai kitab Kolose. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, sebelum saya membahas bagian ini, saya ingin mengajak Anda untuk betul-betul memperhatikan setiap tayangan kami dan mensubscribe, sehingga kami dapat dengan bersemangat melayani lewat video-video ini dan memberikan pengajaran kepada kita melalui pembahasan kitab-kitab ini. Dan tolong dukung dalam doa kami, sehingga betul-betul kami dapat melayani dengan efektif dalam pelayanan ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan mari kita mulai. Seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa tema dari kitab Kolose adalah keunggulan Kristus di atas segala-galanya. Nah, persoalannya mungkin kita bertanya, apa sih yang menjadi masalah di kitab Kolose? Kenapa Paulus menulis kitab Kolose? Apa latar belakang, apa hal yang menjadi pokok persoalan, problem atau masalah yang ada di Kolose? Kita perlu tahu bahwa ada masalah yang Paulus ingin selesaikan di jemaat Kolose berkaitan dengan ajaran palsu. Ajaran palsu yang berbahaya di Kolose, yang diberikan surat oleh Paulus untuk mengantisipasi sehingga jemaat-jemaat Tuhan yang ada di sana itu tidak termakan oleh pengajaran palsu tersebut. Tetapi mereka menjadi orang yang lebih siap, dewasa dalam kehidupan rohaninya, dan kemudian menjadi orang-orang yang tangguh di dalam iman dan percayanya.
Apa yang menjadi permasalahan dalam persoalan ajaran palsu? Mereka mau menggantikan keunggulan Kristus dengan yang lain. Mereka mau menggantikan kedudukan Kristus sebagai inti di dalam ciptaan itu dengan hal-hal yang lain. Mereka mengatakan bahwa ajaran palsu ini mengatakan bahwa Kristus bukan satu-satunya Tuhan yang bisa menyelamatkan. Kristus harus ditambah dengan sunat, dengan puasa, dengan hal-hal yang lain yang menjadi tambahan bagi Kristus. Karena Kristus saja tidak lengkap. Jadi harus ada Kristus plus tradisi, plus sunat, plus melakukan puasa, plus hal-hal yang lain. Itu yang diajarkan oleh ajaran palsu, sehingga Paulus mengirimkan surat untuk memberikan pengajaran, sekaligus memberikan pemahaman yang baru bagi jemaat di Kolose, sehingga mereka tidak terjebak dalam Injil yang berbeda. Injil yang coba disampaikan oleh para pengajar-pengajar palsu itu. Nah, kita perlu berhati-hati pada zaman sekarang juga model dan bentuknya bisa muncul. Ya, kita tahu misalnya ada hal-hal yang berbeda sekali dengan ajaran Kristen, misalnya Saksi Yehova, atau Mormon, atau Christian Science, atau penganut nama Allah, atau Children of God, atau banyak hal yang lain yang New Age Movement, teologi modern misalnya. Sai Baba misalnya, yang mencampurkan semua keunggulan dari agama-agama yang diambil bagian-bagian tertentu itu, lalu kemudian diajarkan kepada pengikutnya. Nah, hal-hal seperti ini menjadi persoalan yang perlu kita antisipasi, yang perlu kita perhatikan sehingga kita tidak terjebak dan ikut-ikutan mengajarkan hal-hal yang bukan prinsip firman Tuhan yang benar. Misalnya kita mulai mengganti. Salah satu ajaran misalnya dalam ajaran Saksi Yehova mengatakan bahwa Yesus bukan Tuhan. Yesus adalah pesuruhnya Tuhan. Yesus satu tingkat di bawah Tuhan, di bawah Allah. Roh Kudus bukan kuasa Allah. Roh Kudus bukan pribadi. Roh Kudus adalah kuasa aktif Allah. Nah, ini beberapa hal yang menjadi pengajaran dari ajaran-ajaran yang berbeda dari apa yang kita tahu di dalam Alkitab, yang kalau kita tidak perhatikan dengan baik, maka akan menghancurkan iman kita dari dalam. Maka kita perlu mempelajari kitab-kitab suci ini, garis besarnya, latar belakangnya, supaya kita lebih tahu. Kita lebih mengerti apa yang terjadi dalam kitab-kitab, khususnya Perjanjian Baru yang kita sudah bahas beberapa kali ini. Supaya kita dapat mengantisipasi ajaran-ajaran yang keliru, dan kita tetap bertahan dalam pengajaran Alkitab yang benar. Selain ajaran palsu atau ajaran sesat yang muncul dan mempengaruhi orang-orang Kolose, ada hal yang kedua yang diminta oleh Paulus untuk diperhatikan dan diperbaiki. Yaitu mereka menuntut orang percaya untuk dituntut lebih daripada hal yang lain. Ya, menekankan sifat sebenarnya dari hidup baru di dalam Kristus dan tuntutannya pada orang percaya. Mereka menuntut secara berlebihan berkaitan dengan hal-hal yang ada di dalam kehidupan orang-orang jemaat Tuhan di Kolose, sehingga mereka kemudian ditegur oleh Paulus. Bisa juga yang terjadi adalah kesombongan rohani ketika orang-orang di Kolose yang termakan ajaran-ajaran palsu itu, kemudian mulai membanggakan kehidupan rohaninya, yang sebenarnya bukan yang diajarkan oleh Tuhan. Seperti yang disampaikan oleh Paulus, maka Paulus memberikan ajaran-ajaran yang prinsip, yang kuat, yang dibagi menjadi dua bagian besar di dalam ajaran kitab Kolose yang hanya 4 pasal ini. Dibagi menjadi dua bagian besar secara garis besar dari kitab Kolose. Yang pertama adalah ajaran yang penuh kuasa, berkaitan dengan penebusan orang percaya, itu pasal 1 dan pasal 2. Itu menekankan mengenai ajaran dari Tuhan, ajaran Kristus itu berkaitan dengan penebusan orang percaya, sangat ditekankan di dalam pasal 1 dan pasal 2 dari kitab Kolose. Nah, ajaran yang penuh kuasa berkaitan dengan penebusan orang percaya ini dibagi menjadi 3 bagian besar. Yang pertama adalah keutamaan Kristus yang mutlak. Kepenuhan Kristus, keutamaan Kristus itu mutlak bagi orang percaya dalam hal penebusan. Sebab karya Kristus tidak akan menjadi hal yang
inti kalau kita tidak berfokus dan berpusat pada Kristus. Ada keutamaan Kristus dibandingkan Adam misalnya, atau dibandingkan nabi-nabi yang lain. Kristus adalah Tuhan. Dan dia menjadi sentral dari pengajaran Tuhan. Penggenapan dalam perjanjian lama digenapi di dalam pribadi Kristus. Oleh sebab itu Alkitab mengajarkan misalnya pasal 1, Kolose pasal 1 ayat 13-23, ini berkaitan dengan keutamaan Kristus. Yang mutlak, yang tidak bisa dibandingkan dengan yang lain. Dalam hal apa Yesus itu utama? Yang pertama adalah dia menebus demi orang lain, bukan demi dirinya sendiri. Tapi untuk orang lain. Dia tidak untuk mencari keuntungan diri sendiri, tetapi dia berkorban untuk orang lain. Pasal 1 ayat 13-14, itu menekankan mengenai pengorbanan Kristus, bukan untuk dirinya sendiri, tetapi untuk orang lain. Itu keutamaan yang pertama. Keutamaan mengenai penebusan demi orang lain. Yang kedua adalah, dia sebagai Tuhan atas ciptaan. Yesus bukan manusia biasa, dia Tuhan. Dia Allah yang luar biasa. Dia Tuhan yang menjadi pencipta. Dia Tuhan atas ciptaan. Itu keilahian Kristus. Ketika dia ada bersama dengan murid-muridnya ada di Danau Galilea, dia bisa menghentikan angin badai itu. Dia bisa mengatasi kematian ketika Lazarus yang sudah mati, dia bisa membangkitkan. Orang-orang yang sakit, orang-orang yang buta, orang-orang yang lumpuh. Bisa disembuhkan, yang buta lihat, yang lumpuh bisa jalan. Itu karena Tuhan berkuasa atas ciptaan, atas alam ini. Yang ketiga, dia sebagai kepala gereja. Kolose 1 ayat 18. Berkata Yesus adalah kepala gereja. Dia menjadi yang utama di atas segala-galanya. Dia menjadi kepala dan tubuh Kristus adalah gereja. Leher ke bawah dalam metafora manusia, leher ke bawah sampai ke kaki itu adalah gambaran gereja. Sementara leher ke atas, kepala itu adalah Kristus. Itu keutamaan dari Kristus. Yang keempat, sebagai pendamai segala sesuatu. Dia mendamaikan dosa manusia. Ketika manusia berdosa dalam Kejadian pasal yang ketiga, manusia dilempar oleh Tuhan keluar dari Taman Eden. Dan Kristus berfungsi. Kristus menjadi pendamaian atas dosa manusia. Dia menjadi jalan perantara. Dia menjadi jalan pendamaian bagi dosa manusia. Kalau zaman perjanjian lama, hewan-hewan korban yang akan disembelih oleh para imam yang melayani di bait suci, lalu korban itu dibakar dan penghapusan dosa terjadi. Tetapi perjanjian baru, anak domba Allah itu adalah pribadi Kristus. Jadi dia menjadi pendamai atas segala sesuatu. Ada dalam Kolose pasal 1 ayat 19-20 itu. Kemudian yang kelima, sebagai pendamai jemaat Kolose dengan Allah. Ini keutamaan Kristus. Kristus mendamaikan manusia dengan Tuhan. Kristus mendamaikan jemaat Kolose dengan Tuhan. Itu poin yang pertama, ajaran yang penuh kuasa berkaitan dengan keutamaan Kristus yang mutlak, dibagi menjadi 5. Penebusan demi orang lain, dia sebagai Tuhan atas ciptaan, dia sebagai kepala gereja, dia sebagai pendamai segala sesuatu, dan dia menjadi pendamai atas jemaat Kolose dengan Allah. Poin B, pelayanan Paulus dalam rahasia Allah di dalam Kristus. Ini bagian yang pertama, poin B. Paulus mengatakan bahwa menggenapkan penderitaan Kristus. Penderitaan Kristus di kayu salib itu membuat kita diselamatkan dari dosa-dosa kita. Jadi ada substitusi di sana. Kristus mengganti dosa-dosa kita sehingga kita yang harusnya binasa diselamatkan. Nah, Kristus yang tidak berdosa itu kemudian disalibkan. Itu menggenapi penderitaan yang ditanggungkan oleh Kristus di atas kayu salib. Seharusnya menderita adalah saudara dan saya. Tetapi kemudian Yesus menanggung itu. Menanggung penderitaan itu. Dia mengambil melalui jalan salib. Dan sampai disalibkan di Bukit Golgota. Dan Kristus juga di dalam pelayanan yang rahasia di dalam Allah, menyempurnakan orang percaya di dalam Kristus. Kita disempurnakan. Sanctification, disempurnakan. Kita ditebus, disucikan, dibenarkan, justifikasi, dikuduskan, sanctifikasi, lalu dimuliakan, glorification. Ada tiga hal penting. Dibenarkan, justifikasi,
dikuduskan, sanctification, dan dimuliakan, glorification. Ini hal yang penting. Jadi Yesus menyempurnakan orang percaya di dalam Kristus. Kita menjadi bukan lagi hamba dosa, tapi kita menjadi hamba kebenaran di dalam Kristus Tuhan. Dia menyempurnakan kita di dalam pengorbanannya di atas kayu salib. Yang ketiga, dari bagian A atau bagian 1, berbagai peringatan tentang ajaran sesat seperti problem yang saya sudah sampaikan di awal tadi. Ada ajaran-ajaran sesat yang muncul di kota atau di jemaat Kolose. Itu persoalannya adalah ajaran yang tidak menurut Kristus. Ada ajaran yang kemudian mengurangi kuasa Kristus. Mereka mengatakan Kristus saja tidak cukup, harus ada Kristus plus sunat plus tradisi plus puasa plus lakukan banyak hal yang lain. Padahal Kristus cukup bagi kita. Bagaimana pemecahannya? Kita tahu bahwa Kristus itu sempurna. Dia tidak perlu ditambahkan oleh hal-hal yang lain yang menjadi tradisi. Dalam kebiasaan Israel misalnya. Kristus cukup, dia sempurna, menjadi korban yang sempurna di atas kayu salib untuk menebus saudara dan saya. Yang kedua, persoalan berkaitan dengan perbuatan ibadah yang tidak menurut Kristus. Ada banyak orang yang tidak beribadah dengan aturan-aturan yang seharusnya ditegakkan di dalam ibadah. Ada banyak orang yang tidak memperhatikan, lebih mudah ngantuk, lebih enggak serius dalam ibadah, tidak memperhatikan pengajaran firman, malas-malasan dalam ibadah, tidak menghargai hadirat Tuhan, datang terlambat misalnya, sebelum doa berkat sudah pergi misalnya. Ini hal-hal yang perlu kita ubah. Padahal sebelum ibadah dimulai harusnya kita sudah datang lebih awal, kita berdoa lebih dahulu. Kita menghargai hadirat Tuhan. Tapi kebanyakan itu jemaat-jemaat masa kini datang mepet-mepet. Mereka mengatakan, kan belum khotbah, yang penting kan khotbah. Padahal mereka mengabaikan bagian yang terpenting yaitu puji-pujian kepada Allah. Puji-pujian menjadi penting. Ini itu bagian Allah. Kita memuji Allah, memuji Tuhan. Firman Tuhan itu adalah bagian manusia, karena Allah berbicara kepada manusia. Tapi yang kita berikan kepada Allah adalah kita memuji Allah, memuliakan Allah, menyembah Allah. Itu bagian yang penting. Tapi sekarang menjadi berbeda. Orang mengabaikan itu. Nah, itu persoalan di dalam perbuatan ibadah yang tidak menurut Kristus. Kita harus merubah itu menjadi lebih baik. Kenapa? Karena Kristus sudah mati bagi kita. Disalibkan bersama Kristus. Pemecahannya kita harus mengerti dan berkorban bagi Kristus. Itu poin yang pertama. Ajaran-ajaran yang penuh kuasa disampaikan oleh Paulus di dalam pasal 1 dan pasal 2. Nah, bagian yang kedua, secara garis besar, bagian kedua, Paulus memberikan pengarahan praktis mengenai kehidupan orang percaya. Itu ada pada pasal 3 dan pasal 4. Kehidupan orang Kristen atau kehidupan jemaat Tuhan di Kolose. Dalam hal praktis mereka harus melakukan 3 hal. Berperilaku pribadi sebagai orang percaya, hubungannya di dalam rumah tangga antara orang percaya, lalu pengaruh orang percaya. Secara rohani itu seperti apa? Mari kita bahas bagian ini secara lebih detail. Perilaku orang percaya itu harus seperti apa? Secara praktis. Yang pertama adalah, bila Kristus adalah hidup kita, maka kita akan hidup di dalam kebenaran. Nah lo, Bapak Ibu pasti penasaran dengan kitab Kolose. Kita akan sambung kitab ini di episode berikutnya. Tunggu dengan sabar. Jangan lupa subscribe channel ini, like dan share ke orang lain untuk sama-sama belajar dari kebenaran firman Tuhan. Apa yang bisa kita terapkan dari Alkitab ini. Makanya kita akan membahas di next channel untuk dalam program pembahasan firman Tuhan ini. Terus jangan lupa tunggu. Masih penasaran kan? Makanya subscribe channel ini. Maka kita akan mendapat sesuatu yang baru dari channel ini. Tuhan Yesus memberkati.